Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 11 MA Husnul Khotimah ya. Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat meskipun memang perkembangan dari pandemi virus corona ini semakin hari semakin masif ya. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini ya seperti biasa bertemu lagi dengan saya Ustadz Nurul Fajri dalam mata pelajaran sejarah Indonesia ya. Jadi kemarin sebelum kita UTS itu kan pembatasan materinya sampai peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi materi selanjutnya setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan adalah kedatangan Sekutu dan Nica ya. Artinya gini, setelah kita merdeka ternyata ada upaya untuk ada upaya dari bangsa Belanda yang dibantu oleh Sekutu untuk menjajah kembali Indonesia ya. Oke, jadi keinginan Belanda untuk menjajah Indonesia itu dimulai ya ketika adanya sebuah perjanjian di sebuah kota di Belgia bernama Potsdam ya. Jadi peristiwa itu atau perjanjian tersebut dihadiri oleh wakil-wakil dari 3 negara besar ya. Wakil dari Inggris ada Perdana Menterinya namanya Attlee, wakil dari Amerika ada presidennya Truman, dan juga wakil dari Soviet ya ada presiden Soviet itu Joseph Stalin. Jadi dalam perundingan itu dibahas tentang pembagian ya wilayah-wilayah dari negara-negara atau blok Aksis ya, negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia II. Yaitu negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia II itu antaranya Jerman, Italia, dan juga Jepang. Jadi sebelum Perang Dunia II kan memang 3 negara tersebut sempat menginvasi beberapa negara ya. Banyak negara yang mereka aneksasi juga sehingga menjadi wilayah kekuasaan mereka. Nah, setelah mereka kalah Perang Dunia II, akhirnya daerah-daerah yang awalnya dikuasai oleh mereka itu dibagi-bagikan kembali kepada negara-negara yang memang sebelumnya sudah dikuasai oleh negara sekutu. Contoh misalkan Indonesia ya dulu kan dikuasai oleh Belanda. Cuman akhirnya sebelum Perang Dunia II Indonesia dikuasai oleh Jepang ya. Makanya setelah Jepang kalah, Jepang wajib menyerahkan Indonesia kembali kepada Belanda seperti itu ya. Jadi setelah peristiwa Potsdam dan juga setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Jadi kan Jepang menyerah kepada Sekutu tanggal 2 September 45 ya. Gitu. Di di sebuah kapal milik Amerika namanya USS Missouri. Gitu. Nah, setelah Jepang menyerah kepada Sekutu ya, Sekutu nih di bawah pimpinan SEAC. SEAC adalah Komando Militer Sekutu gitu kan. SEAC itu singkatan dari Southeast Asia Command. Jadi itu adalah komando militer Sekutu untuk wilayah Asia Tenggara. Itu dipimpin oleh Lord Louis Mountbatten. Jadi Lord Louis Mountbatten memerintahkan kepada bawahannya ya bernama A.G. Greenhalgh itu untuk pada tanggal 8 September ya. Pada 8 September itu memerintahkan A.G. Greenhalgh untuk menyelidiki kondisi Indonesia sebelum Sekutu mendaratkan pasukannya yang banyak gitu kan. Nah, akhirnya setelah A.G. Greenhalgh itu ke Indonesia tanggal 8 September, akhirnya memberikan laporan kepada Lord Louis Mountbatten. Kemudian Lord Louis Mountbatten pada tanggal 16 September mengirimkan lagi pasukannya. Jadi pasukan Sekutu datang ke Indonesia itu secara bertahap. Ya, tahap pertama itu tanggal 16 September. Ya, mereka mendarat di Tanjung Priuk di bawah pimpinan dari W.R. Patterson. Lalu selang berapa hari, tepatnya tanggal 29 September 45, Sekutu mengirim lagi pasukan keduanya, gitu kan, itu di bawah pimpinan si Sir Philip Christison, ya, gitu. Nah, ternyata nih ketika Sekutu datang ke Indonesia, mereka nggak sendiri gitu loh. Mereka ternyata membonceng Nica. Nica itu adalah tentara sipil dari kerajaan Belanda. Nica adalah singkatan dari Netherlands Indies Civil Administration. Jadi tentara sipilnya Belanda ya.
dengan jadi tujuan datangnya Nietzsche itu adalah untuk mengambil kembali Indonesia dari tangan Jepang. Jadi awalnya nih kedatangan sekutu itu ke Indonesia disambut positif oleh warga Indonesia, karena sekutu mengatakan bahwa kedatangan mereka ke Indonesia tak lain adalah untuk melucuti tentara Jepang, untuk menyuruh tentara Jepang pergi dari Indonesia, karena sekutu bilang Indonesia sudah merdeka nih, maka Jepang udah nggak punya hak lagi gitu kan untuk menguasai Indonesia gitu. Nah itu mendapat simpati awal dari masyarakat. Cuman akhirnya masyarakat Indonesia itu mengalami sebuah kecurigaan, terutama ketika sekutu membonceng Nietzsche atau membawa Nietzsche Belanda. Nah, akhirnya timbullah kecurigaan dari masyarakat, nih kenapa nih sekutu kok akhirnya membawa Nietzsche nih. Mungkin jangan-jangan tujuan sekutu tuh bukan cuma melucuti tentara Jepang, tapi juga untuk mengembalikan kekuasaan Indonesia kepada tangan Jepang gitu. Makanya setelah itu nanti muncullah itu kan jadi ternyata ketika kecurigaan rakyat kita itu ditambah lagi ya dengan tentara Nietzsche ini, tentara Belanda ini, ternyata mereka itu mempersenjatai tentara Kenil yang sebelumnya memang sudah dipenjarakan oleh Jepang gitu. Mereka senjatai lagi untuk apa ya, dengan tujuan yang tadi, untuk menguasai kembali Indonesia. Nah maka dari itu nanti muncullah perlawanan rakyat ya. Nanti jadi tipe perlawanan rakyat itu dibagi dua macam. Yang pertama itu perlawanan fisik lewat perang ya. Kita tahu nanti ada perang Surabaya, ada perang Medan Area, terus juga ada pertempuran Bandung Lautan Api dan lain sebagainya. Dan juga cara yang kedua, cara diplomasi, yaitu lewat perundingan. Nanti ada perundingan Linggarjati, Renville, Rumroyen, dan juga diakhiri oleh konferensi meja bundar. Nah, oke. Itu adalah prolog ya untuk materi yang sekarang. Jadi setelah kalian menonton video ini, saya akan memberikan tugas nih ya. Tugas bagi kalian yaitu coba kalian tulis ya, atau jangan tulis deh, ketik ya. Ketik ya hasil dari perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda ya. Jadi ada 4 perundingan yang menjadi tugas kalian. Yang pertama perundingan Linggarjati, tulis hasilnya apa ya, terus tanggal berapa, terus wakil-wakil Indonesia siapa saja. Yang kedua perundingan Renville ya, tulis tanggalnya, terus wakil-wakil dari Indonesia maupun Belanda siapa aja, terus hasilnya apa. Lalu yang ketiga perjanjian Rumroyen juga sama ya, tanggal, terus wakil-wakil dari Indonesia maupun Belanda juga hasilnya. Dan terakhir adalah perundingan konferensi meja bundar. Jadi tulis wakil-wakil Indonesia dan juga Belanda, tanggalnya kapan dan juga hasilnya seperti apa. Nah itu diketik ya seperti tugas yang kemarin, lalu nanti dikirimkan ke via WA saya ya, via WA saya kayak tugas yang kemarin. Oke. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran kepada kalian untuk mengerjakan semua ini. Ya, kurang lebihnya Ustadz haturkan mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.